أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضاه اللهم صل على سيدنا محمد سر حياة الوجود والسبب الأعظم لكل موجود عدد خلقك ورضا نفسك مداد كلماتك وزينة عرشك وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأدخل ما قلته بكتابك حتى لا ينسون في قلوبهم أما بعد. Kita awali dengan bersyukur kehadirat Allah. Alhamdulillah dengan segala rahmat, taufik dan inayahnya di siang hari ini kita masih menerima berbagai nikmat dari Allah. Dan nikmat itu sekarang juga kita gunakan untuk beribadah, ibadah puasa, juga ibadah thalabul ilmi, ibadah silaturrahim online. Semoga kita selalu diberi taufik dan hidayah. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertemuan kajian minggu pertama di bulan Ramadan dan minggu kedua tentang rahasia dan filosofi puasa. Yang bisa saya ulang garis besarnya, yaitu bahwa puasa ini mengorbankan kepentingan fisik yang sifatnya fana, makanan dan minuman kan fana. Dengan cara itu kita mendapatkan imbalan pahala ampunan derajat bagi kita yang itu sifatnya baqa, abadi. Jadi mengorbankan kepentingan yang fana untuk kepentingan abadi. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan letak kemuliaan manusia bukan pada hal yang sifatnya fisik, tapi hal yang sifatnya non-fisik, yaitu rohnya yang bersih dari dosa, hatinya yang penuh dengan iman dan takwa dan kesalehan, dan akalnya yang penuh dengan ilmu. Dan ketika seseorang meninggal, fisik dan rezeki harta ditinggal mati, dan yang dibawa oleh roh adalah pahala ampunan dan derajat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini orientasinya kepada kepentingan yang sifatnya abadi, yang akan menolong kita nanti di akhirat. Harta, makanan yang kita korbankan di puasa ini justru akan kita tinggal mati dan tidak bisa menolong kita nanti di akhirat. Justru yang menolong kita adalah pahala ampunan dan derajat, yaitu dengan cara meninggalkan kepentingan fisik puasa ini. Jadi itulah kemarin kesimpulannya daripada rahasia dan filosofi puasa. Kemudian kaitannya dengan tema sekarang, tenanaon kunanaon. Tenanaon kunanaon itu itu bahasa Sunda ya, yang kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia nggak akan apa-apa oleh apapun. Kalau mungkin itu merupakan terjemahan bebas menurut saya gitu ya, terjemahan bebas dari firman Allah, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi Allah menyifati para waliullah itu adalah orang yang la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa sedih. Iyalah. Jadi
Kalau saya terjemahkan dengan naon oke, muang naon lah gitu ya. Kena kapan itu bisa? Walal akhiratu khairul. Pesan yang dihasilkan dari ibadah kita puasa adalah kita dalam kehidupan sehari-hari harus menjunjung tinggi nilai-nilai rohani di atas nilai-nilai fisik. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sebelum kita membahas lebih dalam, saya akan sedikit menyampaikan sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amrin mu'min. Ajaban itu dari kata ta'ajub. Ajaban, ta'ajub. Li amrin mu'min. Inna amrahu kullahu biyadihi khair. Wa laysa dzalika illa li mu'min. Jadi semua perkara yang dia hadapi selama hidupnya semuanya juga baik dan itu hanya bagi orang yang beriman. Artinya pandangan semua baik itu hanya akan timbul dari orang yang beriman, dari keimanannya. Bagi orang yang tidak beriman kepada Allah nggak akan mungkin seperti itu. In asobathus sarra syakar fakana khairan lahu. Rasulullah lebih menerangkannya, membreakdownnya dengan kalau dia menghadapi sesuatu yang menyenangkan, sarra, syakar, dia akan hadapi dengan sikap syukur. In asobathus sarra syakar. Syakar itu syukur. Sarra itu yang menyenangkan. Jadi agenda kehidupan yang menyenangkan, dia bersyukur. Mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Mendapatkan karunia, kenikmatan, ya dia bersyukur. Wa in asobathu darra itu dari kalimat yang darra yadurru. Sesuatu yang tidak menyenangkan. Madorot, bahasa kita ada madorot ya. Sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak menyenangkan. Sobar, disikapi dengan sabar. Fakana khairan lahu. Dan itu baik baginya. Coba. Jadi kata Rasulullah SAW sendiri, itu hadis di Muslim ada. Muslim. Dan kata yang dihadapi oleh orang Muslim adalah baik. Semuanya baik. Karena kehidupan ini kalau nggak nikmat ya musibah. Kalau nggak enak, kalau bukan sesuatu yang menyenangkan yang menyedihkan. Dan kata Rasulullah dua-duanya juga baik. Kenapa? Yaitu tadi orientasinya kepada walal akhiratu khairul laka minal ula. Untuk orientasi kepada walal akhiratu khairul laka minal ula yang merupakan esensi pesan puasa ini, itu hanya bisa didapat oleh orang yang beriman. Orang yang nggak beriman kepada akhirat ya mana mungkin dia mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini khusus bagi orang-orang yang beriman kepada yaumil akhir bahwa apapun yang terjadi baik. Kenapa masalahnya? Karena kata Rasulullah SAW sendiri, bila suatu saat kita mendapatkan kenikmatan, ya, banyak kenikmatan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kenikmatan rizki itu bukan hanya rizki badan aja ya. Rizki badan kan harta, termasuk jabatan, termasuk yang namanya anugerah yang sifatnya materi. Ada juga anugerah kenikmatan yang sifatnya keilmuan. Itu rizki akal. Seorang yang kompeten dalam bidang keilmuan, dia tuh kalau punya masalah nggak terjawab gitu ya, kemudian dia mendapatkan jawabannya, bungahnya bukan main, senang dia bukan main, melebihi memanggih naon gitunya,
mengih kabunga katanya. Seperti orang yang sedang dalam ya. Banyak orang yang berilmu tapi hatinya miskin. Nah, itu yang koruptor itu dia berilmu. Yang S3, tapi keilmuannya untuk laporan fiktif. Jadi antara keimanan dengan antara etika itu masing-masing rezeki, masing-masing. Ada orang yang orangnya etikanya baik, jujur, soleh, tapi ilmunya kurang. Ada yang ilmunya banyak, tapi termasuk juga banyak tidak sedikit orang yang banyak ilmu agamanya, ya, tapi hatinya tidak bersih kan gitu ya. Niatnya hal-hal yang lain gitu ya. Tidak sedikit. Jadi tidak sebanding lurus ya, tidak bergaling lurus antara keilmuan, keimanan sama etika, akhlak. Karena masing-masing porsi memiliki jatah porsinya masing-masing ya, seperti itu. Dan itulah yang namanya rizki ya. Jadi kita kalau mendapatkan anugerah dari Allah bentuk nikmat, syukur, itu baik bagi kita. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman, la in syakartum la azidannakum. Syukur nikmat ini ya, kalau boleh saya sederhanakan, syukur nikmat ini salah satunya adalah mengakui kalau nikmat itu datang dari Allah. Mengakui. Karena tidak sedikit orang yang mendapat anugerah, kemudian dia sombong. Wah, kalau bukan saya ini nggak akan jadi gedung. Gitu. Oh, kalau bukan saya nggak akan seperti ini. Jadi kesombongan. Dan Allah paling murka kalau lihat hambanya sombong. Paling murka. Ya itu ya. Jadi bersyukur ini pertama mengakui nikmat itu datang dari Allah. Kedua, menggunakan nikmat tersebut di jalan Allah. Menggunakan nikmat tersebut di jalan Allah. Pokoknya orang dapat anugerah, kemudian anugerah itu dipakai maksiat, itu namanya nggak syukur. Nggak syukur nikmat. Itu, bahkan itu bisa dikatakan kufur nikmat. Jadi menggunakan nikmat itu di jalan Allah. Ya, seperti itu. Makanya di situ la in syakartum la azidannakum, ditambah sama Allah. Dan yang lebih hebat lagi bahwa la azidannakum itu bisa dalam bentuk nikmat yang ditambah atau imbalannya yang ditambah, pahalanya. Karena Allah katakan, Allah sendiri berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hambaku yang mau bersyukur. Dan nilai syukur itu sama dengan nilai sabar yang unlimited. Unlimited orang nilai syukur itu. La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum, kalau kamu kufur nikmat, inna adzabi lasyadid. Jadi kalau nikmat itu digunakan untuk maksiat, tunggu aja. Ya. Balasan Tuhan dalam bentuk azab yang pedih, baik dunia baik akhirat, kan begitu. Nah, itu hal yang sifatnya in asobatus sarra. Kalau engkau mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, dengan syukur kamu bahagia, kamu mendapatkan beraneka ragam nikmat juga dari Allah, imbalan dari Allah, dan itu baik bagi kamu. Tapi bagi orang yang tidak beriman, dapatkan kenikmatan dipakai maksiat, ya malah jadi adab, kan gitu. Terus kata Rasulullah tadi, wa in asobat sudarra
sabar, fakana khairan lahu. Dan kalau dia mendapatkan sesuatu agenda yang tidak menyenangkan, dia bersabar. Nah, di sini pengertian sabar itu apa? Kalau yang saya pahami, definisi sabar itu adalah wad'u syai' fi mahallihi. Menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Ini benda ini tempatnya di mana? Di kepala. Ketika aku menempatkan benda ini di kepala, berarti aku telah berbuat kesabaran. Memang tempatnya di sini. Ini ada. Sendal tempatnya di kaki. Walaupun lebih mahal dari benda. Sekarang kan sendal bisa mencapai 1 juta lebih ya. Sepatu. Lebar ditincak, simpannya di luhur. Sepatu di kepala, benda di bawah. Yaitu namanya zalim. Menempatkan sesuatu bukan pada tempat yang semestinya. Itu namanya zalim. Az-zulmu zulumat. Az-zulmu itu. Jadi di ruangan ini aja masing-masing ditempatkan sesuai dengan perawah. Yang namanya plafon itu di atas. Ulah dibalik, keramik di atas, plafon di bawah. Ya enggak, ya kayak gitu. Jadi sabar itu adalah menempatkan diri. Nah sekarang gini, bagaimana menyikapi menanamkan pengertian sabar di dalam menghadapi musibah, coba. Hidup ini kan adalah konsekuensi terhadap posisi diri. Saya mau bertanya, ketika ada seseorang di kantor apa posisinya? Owner atau staf bawahan? Kalau seseorang dia staf bawahan, karyawan, nyata, dan dia menerima tugas dari atasannya, sebagai konsekuensi posisi sebagai bawahan, dia harus melaksanakan tugas. Itu konsekuensinya. Kalau dia menempatkan diri sebagai karyawan dan melaksanakan tugasnya, itu adalah sabar. Jadi kalau ada tugas berat apapun, sabar we, ada orang ada setap. Ya gitu ya. Begitu juga ketika Allah memerintahkan kita sholat puasa, sabar we, ada orang mah hamba. Melaksanakan perintahnya. Tapi kalau seandainya tadi karyawan, katanya dia karyawan, statusnya staf. Ketika dipanggil atasannya oleh owner perusahaan, tolong ketikan surat 1 lembar setelah di-print bawa ke meja direksi untuk dikirim, ditandatangani dikirim. Berani nggak kamu sebagai staf bawahannya mengatakan begini, menolak? Menolaknya caranya gini, Pak Direktur, emangnya Bapak nggak becus ngetik ya? Masa selembar aja nggak becus, ngetik aja sendiri, aku mau keluar. Aku mau jalan-jalan dulu. Berani nggak ngomong gitu? Nggak berani. Kenapa? Karena posisi. Sebagai
Kalau di rumah kamu sebagai anak, ya konsekuensinya nurut kakolot. Kalau nggak nurut, ya namanya durhaka. Kalau kamu sebagai seorang suami, ya konsekuensinya tanggung jawab. Mencari nafkah untuk menghidupi demi menghidupi menafkahi rumah tangga, berarti kamu telah kalau pembeli, oh ya, nah. Kalau ngambil bayar harus bayar. Kalau ngambil barang harus bayar. Pembeli namanya juga. Kalau nggak bayar, oh itu bisa ditangkap. Berarti zalim dia. Kalau bayar, dan bayar juga harga sesuai yang ditentukan oleh penjual. Ulah maksa. Berapa harganya? 100.000. Ah, enggak 10.000 baru lumpat. Ditangkap kamu. Jadi dimanapun kamu berada ada konsekuensi. Jadi yang pertanyaan besarnya adalah, apa posisi kamu di alam semesta, di hadapan Allah? Ya Allah pencipta, manusia diciptakan. Kita diciptakan. Kita berusia berapa? Usia kita belum ada yang jarang yang 100 tahun. Iya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini dari semenjak kapan? Mungkin miliaran tahun, jutaan tahun. Ya, kita ke arah kemari. Allah pencipta, kita diciptakan. Karena dia penciptanya tunggal, jadi Tuhan menciptakan alam sebesar ini nggak dibantuin oleh siapapun. Malaikat aja nggak bantu kok. Kita aja nggak pernah menciptakan batu segede perut, pernah nggak? Gelas kosong, aku mau menciptakan air, jug-jug ayah, ini gelas, mau bisa orang. Jadi kita semuanya ini memanfaatkan ciptaan Allah. Seperti HP, ini bukan ciptaan manusia. Ini adalah penemuan manusia di dalam ciptaan Allah, hakum alam ini. Ada beberapa yang setelah diteliti ternyata bisa gini, bisa gini. Maka semuanya melalui penelitian dan uji coba semuanya juga. Ini adalah penemuan manusia, bukan ciptaan. Karena semua resources ciptaan Allah. Jadi Allah pencipta tunggal, kita diciptakan. Karena dia pencipta tunggal, makanya Allah pemilik tunggal 100%. Kita berapa persen? Ya 0. Kita nggak punya saham dalam kehidupan ini. Makanya kalau ada yang meninggal dunia, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangankan harta, nyawa aku aja milik Allah. Iya. Jadi kita nggak miliki apa-apa. Kalau di sebuah perusahaan ya, anggap aja alam ini sebuah perusahaan lah. Ada 2 orang, yang satu pemilik saham 90%, yang satu cuma 10%. Yang berhak menjadi dirut yang mengatur perusahaan yang mana? Yang 90% yang terbanyak, yang 10% mah nggak bisa. Nggak. Apalagi kita di alam dunia ini kita 0%. Kenapa? Karena semua penciptaan Allah. Kepemilikan Allah. Makanya Allah menyebutkan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah 100% semua yang di langit dan di bumi. Termasuk apa? Termasuk harta kita, termasuk diri kita, termasuk nyawa kita. Semuanya milik Allah. Dan Allah yang menciptakan. Makanya fadlullah yu'tihi mayyasha. Kalian itu nggak boleh protes. Nggak boleh protes sama Tuhan.
La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Itu Qur'annya. Kalian tidak berhak protes kenapa kepada Tuhan, tapi Tuhan yang akan bertanya kenapa kepada kamu. Disuruh sholat nggak mau, dilarang itu malah ngajakin, dikasih itu orang lain berbeda, kamu iri, hasud, dengki. Nggak boleh. Fadlullahi yu'tihi mayyasha. Nggak boleh. Makanya orang iri, hasud, dengki itu sifatnya iblis. Kenapa? Ketika Adam dimuliakan, iri, hasud. Itu sifatnya iblis itu. Iri, hasud, dengki. Makanya iblis dilaknat. Jadi kalau seandainya Allah pencipta 100% dan pemilik 100%, kita hanya 0%. Makanya yang berhak kita sebagai 0%, konsekuensi 0% wayahna narimakeun apapun ketentuan Tuhan. Terimakeun. Itulah yang namanya sabar. Memposisikan diri pada posisi 0% di hadapan Allah dengan segala konsekuensinya. Ketika Tuhan nyuruh kita sholat, wayahna we da urang 0%, angkat sholat. Anda telah sabar melaksanakan perintah Allah. Tapi ketika Anda tidak sholat, Anda tidak konsekuen dengan posisi diri sebagai 0% di hadapan Allah, makanya Anda zalim, menempatkan diri bukan pada tempat yang semestinya. Makanya semua dosa disebut kezaliman. Dan nurut ka Gusti zalim. Kenapa? Karena kamu 0%. Posisi kamu 0%. Nggak berhak. Nggak berhak kamu melawan Tuhan. Nggak berhak kamu berbuat kezaliman. Jadi tidak konsekuen. Iya. Ketika Tuhan memerintahkan kita, bukan berarti memberangus kebebasan kita. Tidak. Itu adalah sebuah konsekuensi terhadap 0%. Wayahna. Makanya ketika Tuhan mengatakan, la yus'alu amma yaf'al, engkau tidak berhak bertanya kenapa kepada Allah, tapi Allah yang akan bertanya kepada kamu, kenapa kamu diperintah nggak mau, kenapa kamu dilarang malah ngajakeun, kenapa kamu diberi sedikit orang lain banyak, kamu malah iri, hasud, dan dengki, kenapa kamu diberi musibah kalah ngarasula ka Gusti. Nah itu. Makanya Rasulullah mengatakan, ajaban li amrin mu'min. Sesuatu hal yang suatu takjub bagi seorang yang beriman, yaitu apa? Orang yang beriman itu adalah orang yang paham kalau dirinya itu 0%. Dan Allah pemilik pencipta pemilik 100%, dan dia pengatur mutlak 100%, maka apapun ketentuannya tarimakeun we da abi mah 0%. Nah, orang yang mau konsekuen dengan posisi 0% tadi, buruhna justru luar biasa. Upahnya luar biasa. Tapi kalau orang nggak konsekuen, dititah sholat, nggak mau. Dilarang itu ia ngahajakeun. Dibere itu ia teu bersyukur. Dibere nikmat kalau dipakai maksiat. Iya tah. Dibere musibah kalau ngarasula ke Gusti. Iya. Nggak terima, nggak ridho. Sampai-sampai Tuhan mengatakan begini, ada dalam sebuah hadis qudsi. Man lam yarda bima qadaitu falyattakhidh rabban siwaya. Itu sadis itu. Ancaman itu. Barang siapa yang tidak ridho, nggak konsekuen dengan posisi dirinya sebagai 0%, malah protes sama Tuhan, malah menyatakan tidak ridho kepada ketentuan Tuhan. Man lam yarda bima qadaitu, bang siapa yang tidak ridho dengan ketentuanku, falyattakhidh rabban siwaya. Cari Tuhan selain Allah. Ya mana ada Tuhan selain Allah yang hak ya. Akon-akon sih banyak. Kita bicara yang hak karena kita beriman kepada Allah. Ya ada. Jadi sampai marah, Tuhan sampai marah. Kamu ini, maaf ya, banyak orang yang secara ritual dia rajin
Rajin ibadah sholat, rajin puasa, rajin baca Quran, rajin itu ya. Tapi ketika orang lain diberi lebih oleh Allah dan dia diberi sedikit, wih, ngomongnya, ngocoblaknya. Ya Tuhan, di mana letak keadilan-Mu? Kenapa orang lain begitu, aku begini? Jawaban Tuhan naon? Cicing sih ya 0%. Kamu masih mending dikasih hidup, kehidupan sama Tuhan. Coba kalau kamu dimatiin. Kamu masih mending dijadiin manusia. Kamu dijadiin binatang. Suka-suka Tuhan. Dia pencipta, pemilik. Makanya kita nggak boleh kita nggak ridho. Dan menurut akidah, maaf ya, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Ya. Apapun yang kalau sudah terjadi itu pasti kehendak Allah, walaupun sebabnya manusia, walaupun sebabnya alam. Walaupun. Nah, sekarang gini ya. Ada seorang mahasiswa ini di kampus ya, lagi UTS nih. Mahasiswa kan nerima soal. Soal yang bikin siapa? Dosen. Tapi ketika soal itu sudah diperbanyak, yang membagikan soal di kelas siapa? Staf karyawan. Yang ngasihkan ke tangan kamu itu adalah staf. Tapi yang bikin soal, dosen. Masuk kamu ke staf bilang begini, Bapak, soalnya kok begini sih? Kenapa 10 tidak 5? Kenapa? Cek orang tinulus tunjung, da orang mentinyian soal. Dan nyian soal mah dosen. Ibarat gitulah. Dalam kehidupan. Kalau kita menghadapi manusia, baik dia membawa kebaikan atau membawa keburukan, jangan dulu dilihat manusianya. Nanti kamu marah. Kamu berantem. Tapi lihat dulu bahwa ini orang adalah robot Tuhan untuk menyampaikan kenikmatan atau sarro atau dorro. Sesuatu yang nikmat atau sesuatu yang menyedihkan. Dia mah hanya robot. Dia mah hanya sebab. Hakikatnya dari Allah. Makanya man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang belum bersyukur pada manusia, dia belum bersyukur pada Allah. Kenapa? Karena dia yang mengantarkan nikmat. Sebaliknya, ada orang mengantarkan sesuatu musibah ke kita. Dia pengantar, sebab aja. Tapi hakikatnya dari, kalau itu sudah terjadi, katakan, Masya Allah kan malam yasha'alam yakun la hawla wa la quwata illa billah. Ya Allah, walaupun kalau toh ini sudah terjadi, aku sebagai 0% ridho dengan ketentuan. Titik. Adapun urusan dia sebab manusia, silahkan mah itu mau jalur hukum, mau apa. Tapi kalau orang yang beriman, hakikatnya adalah Allah, bukan dia. Kan ada cerita begini, ada orangnya didolim sama orang lain ya. Disakiti atau ditipu atau apalah gitu. Nyata. Taunya apa di akhirat? Tidak sedikit gara-gara ditipu oleh orang lain, oleh Tuhan tuh ingin melihat kamu. Kalau engkau disakiti, kemudian dimintain maaf, kamu ngasih maaf enggak? Kalau seandainya kamu memberikan maaf, wa anta'fu khairul lakum, apa kata Tuhan? Aku sebagai Tuhan masuk kalah sama kamu. Aku maha sempurna, kamu makhluk. Kamu disakiti kawan aja kamu memaafkan. Ya sudah. Dosa kamu semuanya aku maafkan. Tuh. Gara-gara ada yang menyakiti, dosa kita jadi dimaafkan semuanya oleh Allah. Karena sikap kita yang 0% tadi. Kita tahu hakikatnya dia adalah jadi lahirnya seperti itu. Tapi hakikatnya
Seperti itu. Jadi kita kembali lagi. Ya, konsekuensi posisi kita yang 0% di hadapan Allah, itulah namanya sabar. Ketika tidak konsekuensi, itu namanya kezaliman. Makanya dalam Quran, Rabbana dzalamna anfusana. Ya Allah, aku sudah menempatkan diri bukan pada posisi yang sebenarnya sebagai seorang hamba. Disuruh sholat nggak mau, dikasih nikmat malah dipakai kufur, dipakai maksiat. Itu namanya kufur nikmat. Dzalamna anfusana. Ujung-ujungnya fa'ilam takfirana, ya ujung-ujungnya minta ampun. Seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau orang orientasinya adalah konsekuensi pada posisi diri yang 0%, sabar. Kenapa? Karena pesan puasa tadi, walal akhiratu khairul laka minal ula. Saya mau ambil contoh gini. Cerita. Ada sebuah kebakaran. Di sebuah pasar. Ada 2 orang pemilik toko di pasar itu. Di banyak pasar kan ratusan toko ya. Terbakar semuanya. Ada 2 orang pemilik. Yang satu yang tadi, yang merasa 0%. Yang apapun yang sudah terjadi diterima dengan senang hati. Dan dia memegang teguh ajaban li amrin mu'min inna amrahu kullahu biyadihi khair. Wa laysa dzalika illa lil mu'min. In asobathu syarra syakar fakana khairan lahu wa in asobat dharra sabar fakana khairan lahu. Dia mendapatkan tokonya kebakaran. Sudah terjadi, sudah, yang nggak terimakan. Berarti sudah kehendak Allah. Dan kalau sudah kehendak Allah, pasti tujuannya baik. Apa tujuannya? Tuhan ingin melihat kamu ini konsekuensi dengan 0% atau enggak. Kalau konsekuensi, alhamdulillah ala kulli hal, ya Allah. Secara materi aku rugi. Materi kan rezekinya badan, rugi. Tapi bila disikapi dengan konsekuen terhadap 0%, dirinya kan 0% di hadapan Allah. Gusti, saya mah 0%, apapun ketentuan Tuhan akan kuterima dengan ridho. Ridho atas ketentuan Tuhan, apa imbalannya? Semua dosa diampuni, bayangkan. Dia diberi pahala yang berlipat ganda. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu nilai pahalanya tanpa angka. Kata Allah sendiri. Kemudian dia angkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang orientasinya walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya Allah. Senang dia. Sampai dia bilang begini pada harta. Saat aku mati, engkau akan kutinggal semua. Sekarang engkau meninggalkan aku, pergilah. Aku sebagai 0%, aku akan sabar menghadapi sikap ini. Dan aku ridho. Dan dengan keriduan itu, aku mendapatkan ampunan pahala dan derajat yang luar biasa tanpa angka. Bagiku, harta fana besok juga ditinggal mati. Tapi ampunan dibawa mati. Harta nggak akan bisa menolong aku di akhirat, tapi ampunan penolong aku di akhirat. Mana ada orang yang bisa masuk surga kalau nggak diampuni? Mesti diampuni dulu. Ada. Makanya bagi dia ketika melihat musibah, alhamdulillah ala kulli hal. Apapun yang kalau sudah terjadi aku bersyukur. Aku 0%, konsekuensiku ya syukur. Makanya dalam hadis radhiyallahu anhum wa radu anhu, bila engkau ridho kepada ketentuan Tuhan, Tuhan ridho pada kamu. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan Muhammad nabiyya wa rasulah. Barang siapa ridho dengan ketentuan Allah, Allah juga ridho. Keridhaan Allah itu yang mahal, ampunan itu yang mahal, yang menyelamatkan, yang abadi. Harta yang hilang besok juga tinggal mati kan gitu. Makanya ketika mendapatkan musibah begitu bukannya marah sama Tuhan. Dia 0% konsekuensi narima Gusti. Sabar. Itu namanya sabar. Karena konsekuen dengan 0%. Tapi yang sebelahnya yang tidak beriman, yang nggak ngerti masalah keimanan, masalah agama, banyak dia orientasinya adalah materi. Walaupun puasa tapi piduitan gitu. Materialistis gitu ya.
Melihat kebakaran tuh dia stres. Protes langsung ke Tuhan. Coba 0% protes. Itu pantas. Menempatkan sesuatu bukan pada tempat yang semestinya dia sabar, dia enggak protes, makanya dia zalim. Umpamanya gini, ya Tuhan, di mana letak keadilan-Mu? Aku sudah capek berdagang 20 tahun habis dalam hanya satu malam, ya Tuhan. Seperti itukah? Aku nggak ridho. Oh, apa kata Tuhan? Cicing sih 0% kok aing dibabuk. 0% dia. Nggak bisa begitu. La yus'alu amma yaf'al. Jangan pernah kau bertanya kenapa Tuhan mengambil tindakan itu dan kenapa Tuhan mengambil kebijakan itu dan ini. Itu mau suka-suka pemilik 100% saham. Kita yang 0% wayahna dari bawah. Tapi kalau kita protes sama Tuhan, berarti kamu tidak konsekuen dengan posisi diri. Namanya zalim, nggak konsekuen. Itu udah hartanya hilang, ampunannya nggak dikasih, nggak dapat, pahala nggak dapat, derajat nggak dapat, rugi 2 kali. Disuruh tidur sama saudaranya, nggak bisa tidur, stres. Suruh makan, dibanting makanannya. Aing mau tubuh dahar. 3 hari 3 malam nggak tidur, nggak makan, ya jatuh sakit. Masuk ke rumah sakit. Keur duit mah geus kaduruk, turuk-turuk kudu ke rumah sakit kan. Yang jadi pertanyaan, yang menjadikan dia sebab sakit itu musibahnya atau sikapnya? Sikapnya, dia nggak konsekuen dengan posisi diri sebagai 0%, makanya dia sakit hati. Makanya dia berontak, akhirnya stres, setruk kesananya. Tapi yang ini memahami, abi mah 0% narimakeun. Jadi kata Rasulullah, kalau dikirim kenikmatan dia syukuri, alhamdulillah, ditambah nikmatnya lagi dan ditambah nilai pahalanya lagi, ditambah ampunannya. Kalau dia mendapatkan musibah, dia sabari sebagai 0%, konsekuensi 0% adalah sabar. Dia mendapatkan ampunan pahala derajat. Apalagi itu tanpa angka, kata Allah sendiri, nama yuhafas-salina ajrum bighairi hisab. Jadi dua-duanya baik, nikmat bagus, musibah bagus. Akhirnya naon? Cina naon kuna naon oge moal. Naon. Itulah ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Udah nggak ada mau dikasih apa-apa tagar nagen. Dia nggak akan pernah protes sama Tuhan. Iya. Umpamanya gini, ada orang masuk membanding-bandingkan dengan yang lain. Gusti, ada orang lain mau orang tuanya masih utuh, ada orang tua aku dua-duanya udah nggak ada. Realnya, cicing 0%. Ya Tuhan, aku banting tulang kok miskin terus, sementara orang berleha-leha kok kaya. Cicing 0%. Ya Tuhan, aku ini udah diet tiap hari, ternyata makin gemuk. Orang lain dah rewok, begang wae. Cicing 0%. Ya Tuhan, kenapa bantur jara rangkung ari abi pendek sorangan, cicing 0%. Ya Tuhan, kenapa? Nggak boleh kenapa sama Tuhan. 0% nggak punya berhak kenapa. Kalau kamu 0% menyatakan protes sama Tuhan, berarti kamu nggak konsekuen dengan posisi diri 0%, berarti kamu menempatkan bukan pada posisi yang semestinya, berarti kamu zalim. Dosa. Ya, tapi kalau kamu konsekuen dengan 0%, tarimakeun apa yang sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, tarimakeun. Kalau belum terjadi, iya musibah. Berusaha, fight. Kamu diberi wewenang untuk berusaha dan berdoa untuk yang akan datang. Tapi yang sudah terjadi, nasi sudah menjadi lain bubur wae, lontong ya bisa. Nasi telah menjadi kupat. Kalau bubur wae bosannya, lembek lagi. Ya udah. Jadi kalau sudah terjadi 0% sabar wae. Tapi kalau belum terjadi fight.
Ya. Wah, iya pigeringan gawat berobat. Wah, iya picelakan gawat ya, selamatkan. Heeh. Kalau belum terjadi silahkan fight. Minta kepada Allah, ya Allah aku minta selamat. Ya belum terjadi kan? Tapi kalau sudah terjadi, orientasinya kepada walal akhiratu khairul laka minal ula. Orientasinya kepada kalau Anda hidup seperti itu, insya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Cenah naon kuna naon oge moal naon. Heuh naon eta. Heuh naon eta. Enggak apa-apa oleh apapun enggak akan apa-apa. Semuanya juga pasti ada hikmahnya. Yang penting orang konsekuensi sebagai 0% di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Waktu sudah menunjukkan jam 14.30. Sampai di sini dulu. Dan tadi katanya mau ada sesi tanya jawab, silahkan. Sekian saja sementara dari saya. Eta mah kesimpulannya kaharti syukur henteu kajen gitunya. Kaharti syukur henteu kajen mangga nyangakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Syekhuna Al-Mukarram yang telah menyampaikan tausiahnya. Tibalah saatnya kini bagi kita untuk melaksanakan tanya jawab. Barangkali ada pertanyaan dalam topik tadi ya tentang tenanaon kunanaon, dan ternyata itu adalah tadi inti dari tenanaon kunanaon adalah sabar begitu ya. Mangga kepada yang ingin bertanya, sebelumnya saya sampaikan kita batas 2 penanya dulu Pak ya. Mangga silahkan. Ada yang sudah ngacung, yang raise hand siapa ya sebentar di sini. Pak Anggi Abdul Muhi, silahkan. Iya, terima kasih Pak Kiai yang telah menyampaikan materinya yang cukup baik sekali. Susah sekali menjadi orang yang menolkan di hadapan Allah itu Pak Kiai. Tapi mudah-mudahan dengan wasilah barokah barusan pencerahan dari Pak Kiai, kami semua bisa menerima terhadap apapun yang telah terjadi kepada kita semua. Pak Kiai, sedikit yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara menanamkan segala bentuk ibadah yang kita lakukan bisa ikhlas atau sabar karena Allah Subhanahu wa taala. Karena pernah mendengar dari sebuah penjelasan, kita ini sebagai hamba Allah, akan tetapi terkadang ibadah yang kita lakukan itu ada sisi harapannya itu ingin surga, nah gitu Pak Kiai. Sedangkan surga itu kan makhluk Allah. Berarti kalau kita berharap ke surga, kita berharap sama dengan berharap kepada makhluk. Nah seperti itu. Mohon penjelasannya Pak Kiai. Kemudian terakhir, walaupun di luar tema Pak Kiai, saya dengar dan lihat realita di lapangan, mohon maaf di luar konteks tema, tapi masih berkaitan dengan Ramadan. Ulama Syafi'iyah melaksanakan kunut itu, witir itu di pasca 15 Ramadan ke atas ya Pak Kiai. Ada yang melaksanakan Ramadan dari awal, bukan Ramadan, kunut dari awal, dari tanggal 1 ketika diwitir, itu boleh atau tidak Pak Kiai? Terima kasih. Oke. Satu langsung dijawab dulu Pak ya, silakan. Mungkin satu-satu aja gitu langsung jawab. Untuk belajar ikhlas gitu. Ya, itu tadi kalau menurut saya. Kita belajar memahami diri 0%. Jadi ego kita ini memang harus 0%. Makanya Rasulullah kan musuh kamu yang terbesar itu bukan
jihad, musuh kamu yang terbesar itu ego. Karena kalau ego itu kaitannya dengan keriduan, dengan ketentuan Tuhan. Kalau kamu nggak ridho ya habis segalanya itu, habis. Makanya itu banyak orang kalau ibadahnya bagus tapi dikasih masalah sedikit aja, yang beda dengan yang lain ngamuk-ngamuk dia. Ya kayak gitu ya. Jadi belajar 0% dia merasa 0%. Seperti pembantu tadi, kalau dia merasa sebagai seorang pembantu, ayahnya yang melaksanakan perintah majikannya karena dia posisinya pembantu, sabar tapi mau pembantu gitu ya. Ya kayak gitu. Kemudian orang-orang yang ibadahnya karena ingin surga, ya itu kan tingkatan manusia. Ya. Ada orang yang ibadah itu kan target itu kan ada 3. Bagaimana ibadah sah, bagaimana ibadah diterima, dan bagaimana ibadah diterima dengan nilai tertinggi. Jadi sah itu standarnya fikih. Tapi banyak secara fikih sah, tapi Allah nggak mau terima. Yuk, orang ke masjid yuk, naon sih ya? Sendal orang geus butut. Sholat sah, sholatnya. Tapi Allah nggak mau terima karena sendalnya niatnya juga nyolong sendal. Sah, tapi ingat. Makanya untuk diterima sebuah ibadah itu adalah niatnya yang benar, ya, pakai ilmu dia. Dan ini masalah yang sah tidak sah itu standarnya fikih. Tapi diterima dan tidak diterima itu bukan ilmu fikih. Ilmu itu dibahas di ilmu tasawuf. Kemudian setelah diterima, beras juga kan ada yang harga 8.000, ada yang 10.000, ada yang 12.000. Beras kan ya. Kenapa ini mahal? Kualitas. Makanya kalau ibadah kita kualitas, nilainya tinggi. Karena yang untuk mendapatkan nilai tinggi ini standarisasinya adalah tadi orientasi sama motivasi. Ada orang rajin ibadah, kenapa? Karena ingin sehat, sah dan diterima. Dan itu merupakan upaya dia berdoa ingin sehat, silahkan. Dia rajin ibadah ingin naik pangkat, sah. Ya silahkan. Cuman itu masuknya pamrih duniawi. Ada orang yang rajin ibadah karena pamrih ukhrawi. Dia ibadah tanya ingin surga, sah. Cuman tadi yang pamrih hayang beunghar pemnya itu nilainya 6, kalau yang ingin masuk surga nilainya 8 lah gitu ya. Sila itu sah. Sah diterima dan nilainya sedang-sedang aja gitu lah. Nah, tapi yang tertinggi adalah ya Allah, aku ibadah kepadamu bukan karena surga. Karena surga itu kan makhluk Tuhan. Masa Tuhan dijadikan tangga untuk mendapatkan surga makhluknya? Berarti aku masih nggak etika sama Tuhan kan ya? Lantas apa itu? Ya kanu ibadah aku hanya karena engkau Tuhanku, aku hambamu. Konsekuensi tadi 0%. Karena aku konsekuen sebagai 0%, engkau Tuhanku, aku hambamu. Makanya aku beribadah ini bukan karena diiming-iming surga, bukan karena ini, karena engkau lah. Engkau Tuhanku, aku hambamu. Itu yang nilainya 10. Nomor nilai 6 lulus, nilai 8 lulus, 10 lulus. Ya. Tapi itu maka melot kan gitu. Makanya surga juga tingkat-tingkat kan. Ada mungkin kelas ekonomi, kelas bisnis, kelas eksekutif kan gitu ya. Sampai Rasulullah, ana zaimun fi a'lal jannah kan gitu. Aku adalah pemimpin surga yang tertinggi. Bagi siapa? Iman hasanah khuluquhu, bagi orang yang beretika baik. Beretika pada siapa? Termasuk kepada Tuhan. Makanya ketika seseorang beribadah karena ingin surga, sebenarnya Tuhan masih tersinggung, tapi Tuhan maklum lah. Maklum. Kenapa tersinggungnya? Oh, Gusti dijadikan tetecean. Masa surga makhluknya. Dan di dalam buku-buku tasawuf ya, ini aneh ini. Ada jawaban begini ya. Cukup aneh jawaban.
Seperti ungkapan Rabi'ah Adawiyah yang masyhur itu. Ya Allah, kalau jika aku ibadah ini karena surga, jangan kau berikan aku surga. Kalau takut neraka, bebaskan. Naon atuh? Karena engkau Tuhanku, aku hambamu. Iya, aku ikhlas. Kunaon surga nggak diminta. Lah surga mah sudah janji Tuhan, dan Tuhan itu tidak akan ingkar janji. Diminta nggak diminta pasti diberikan, pasti dikasihkan. Kamu kok yang sudah pasti dikasihkan kok mau jadikan tujuan, ya sudah. Disitulah nilai kamu.